Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan memberikan penjelasan masih terkait dengan reaksi katalitik, khususnya tentang kinetika reaksi katalitik. Oke, jadi ini sebagai pengantar, perlu diingat kembali bahwa pada reaksi katalitik, proses transport atau proses transfernya itu akan mempengaruhi laju overall. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada reaksi katalitik heterogen, itu kan pasti terjadi ada yang namanya transfer panas. Kemudian ada juga transfer massa, ya kan? Nah, baik itu transfer panas maupun transfer massa antara fluida dengan padatan, atau bisa juga proses transfer yang terjadi di dalam padatan berpori. Nah, jadi proses transfer ini, baik itu transfer panas maupun transfer massa, itu akan mempengaruhi laju overall. Dan pada bab ini nanti akan dipaparkan penurunan persamaan untuk merepresentasikan kinetika dari suatu proses katalitik. Nah, sebelum kita membahas tentang kinetika dari proses katalitik, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu sebuah ilustrasi yang menunjukkan tahapan yang terlibat ketika ada suatu molekul fluida berpindah ke katalis, kemudian bereaksi pada active site, dan setelah itu produk kembali ke badan fluidanya. Nah, jadi ini adalah ilustrasi tahapan tadi dari molekul fluida menempel pada katalis, kemudian terjadi proses adsorpsi, dan kemudian ada proses difusinya juga. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa untuk tahapan yang pertama itu ada transport atau perpindahan reaktan dari badan fluida ke permukaan katalis. Kemudian reaktan tersebut mulai masuk ke dalam pori katalis. Nah, setelah itu terjadi proses adsorpsi ya pada site katalitiknya atau pada active site-nya. Nah, setelah teradsorpsi pada active site-nya, kemudian bisa terjadi surface reaction atau reaksi permukaan ya, dan setelah itu ada proses desorpsi produk dari active site-nya. Nah, setelah desorpsi, kemudian akan terjadi lagi proses difusi, ya, difusi produk mulai dari pori katalis ke permukaan partikel, kemudian dari permukaan partikel ke badan fluida. Jadi dia kembali lagi ke badan fluida. Nah, dari 7 tahap ini, di sini nanti yang akan saya bahas kinetikanya itu adalah yang poin 3, 4, dan 5 ini, yaitu adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi. Nah, 3 proses ini juga sudah pernah saya berikan penjelasannya di pertemuan 4 yang lalu. Ya, jadi ini kita masih melanjutkan materi pertemuan 4. Oke, sekarang kita mulai dari laju adsorpsi dan desorpsi. Misalnya kita punya I, di mana I ini adalah site adsorpsi ya, site-nya. Kemudian AI itu adalah A yang teradsorb pada site. Nah, maka untuk tahap adsorpsi dan desorpsinya dapat dituliskan seperti pada persamaan 221 ini. Di mana ini adalah molekul A, kemudian ini adalah site yang kosong. Ketika si A ini teradsorb pada site I ini, maka akan terbentuk AI. Ya, A ini maksudnya A-nya sudah terabsorb pada site I. Nah, kemudian untuk proses desorpsinya itu kebalikannya. Jadi dari AI dia terlepas lagi menjadi molekul A dan site I-nya itu kembali kosong. Nah, untuk persamaan 221 ini, laju adsorpsi dan desorpsinya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Di sini ada RA. RA itu adalah laju adsorpsi ya. Laju adsorpsi berarti kan laju yang ke arah kanan, ya kan? Laju yang ke arah kanan. Ini kalau misalnya kita ingat kembali mata kuliah kinetika dan katalisa, itu laju reaksi itu adalah perkalian antara koefisien atau konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi dari reaktan-reaktannya. Nah, berarti di sini untuk laju adsorpsinya atau RA itu sama dengan KA, ya, ini konstanta laju reaksi untuk proses adsorpsi.
Karena di sini reaktannya adalah A dan site I, maka dituliskan Ca dan Ci. Kalikan Ca, kalikan Ci. Di mana untuk Ka-nya ini bisa kita dapatkan dari persamaan Arrhenius, ya. Nah, kemudian untuk laju desorpsinya, berarti kan itu laju yang ke arah kiri, ya. Dari AI dia terlepas menjadi molekul A sendiri dan menjadi site I-nya menjadi kosong gitu. Oleh karena itu, untuk laju desorpsinya ini adalah konstanta laju desorpsi, ya, dikalikan dengan reaktannya, di mana reaktannya yaitu adalah CAI gitu. Nah, begitupun untuk mencari nilai KD, ya, untuk mencari nilai KD bisa didekati juga dengan menggunakan persamaan Arrhenius, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya untuk CI, ini kan ada CI, di sini ada CAI. CI dan CAI itu adalah konsentrasi permukaan, di mana satuannya itu adalah kilomol per kilogram katalis, dan untuk laju adsorpsi maupun desorpsinya, yang nilai R ini dinyatakan dalam satuan kilomol per kilogram katalis sekon. Nah, kemudian untuk site katalis itu kan dia bisa kosong atau bisa juga tertutupi atau tercover oleh molekul A yang teradsorb. Sehingga untuk konsentrasi total site-nya itu merupakan penjumlahan dari site yang kosong ditambahkan dengan site yang sudah tercover oleh A. Jadi di sini CT sama dengan CI tambah CAI. Nah, pada kondisi seimbang, adsorption isotherm itu bisa diperoleh dengan menyamakan persamaan laju adsorpsi dan laju desorpsi. Ya, jadi tadi persamaan yang ini akan sama dengan persamaan yang ini. Ini kita bisa lihat ini yang laju desorpsinya, ini yang laju adsorpsinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita turunkan, ya, maka kita akan dapatkan persamaan untuk CAI itu adalah sebagai berikut. Nah, nanti untuk penurunannya silahkan kalian bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian di sini kan ada KA, tapi di sini K-nya K kapital ya, K besar. Nah, ini adalah konstanta keseimbangan adsorpsi, di mana dirumuskan dengan KA kecil dibagi dengan KD kecil ya. Ini konstanta keseimbangan adsorpsi. Nah, untuk persamaan 225A ini bisa juga dinyatakan dalam fractional coverage. Itu persamaannya seperti yang tertulis pada 225B. Oke, yang berikutnya sekarang tentang rate equation atau persamaan laju. Nah, untuk kita menyusun kinetika, diperlukan suatu persamaan yang bisa menghubungkan laju dan jumlah adsorpsi komponen fluida yang kontak dengan permukaan katalis. Kita lihat di sini. Nah, di sini contohnya yang paling sederhana itu adalah untuk single reaction atau reaksi tunggal. Misalnya di sini ada suatu reaksi bolak-balik, A menjadi R. Kemudian R ini juga bisa kembali menjadi A. Oke. Sekarang kita lihat dulu satu-satu tahapnya ya, mulai dari adsorpsi, terus surface reaction, dan juga desorpsi. Pertama, laju adsorpsinya atau persamaan reaksi adsorpsinya ya, itu bisa kita tuliskan sebagai berikut ini. Jadi kan ini kan karena reaksinya bolak-balik, ya maka dari itu untuk tahap adsorpsinya ini juga panahnya bolak-balik. Nah, kebetulan di sini untuk proses adsorpsinya dia jenisnya adalah chemisorption ya, makanya di sini tertulisnya chemisorption. Oke, jadi ini persamaannya untuk adsorpsi, di mana molekul A ditambah suatu site dari katalis itu menjadi AI. Tapi ini juga berlaku ke arah sebaliknya, gitu ya. Di mana I merepresentasikan the vacant site. Vacant site itu adalah site yang kosong. Nah, kemudian
kalau misalnya kita susun, ya, persamaan laju untuk adsorpsi berdasarkan persamaan yang ini, maka nanti kita akan dapatkan persamaan 2, 3, 1, 1. Mungkin di sini sambil saya tulis untuk laju adsorpsinya, ya, persamaan awalnya sebelum didapatkan persamaan ini. Jadi ini RA, misalnya ini kan arahnya bolak-balik ya. Misalnya ini ada KA, misalnya ke A1, KA aja ya. Ini KA2. Nah, jadi misalnya ini KA yang arah ke kanan, yang arah ke kiri, misalnya ini konstantanya itu adalah KA2. Ya, jadi untuk menuliskan persamaan laju desorpsinya, kita lihat berarti ini yang ke arah kanan dulu, KA dikali CA dikali CI. Nah, kemudian yang ke arah kiri, D minus KA2 CAI. Begitu. Nah, kemudian ini kan ada 2 kan nilai konstantanya. Kita bisa tuliskan dalam konstanta kesetimbangan adsorpsi. Jadi K besar ya. K besar itu sama dengan KA kecil dibagi KA2. Jadi tadi persamaan ini kita tulis lagi sama dengan KA CA CI dikurang, ini kan KA2 berarti sama dengan KA kecil ya, per KA besar CAI, begitu. Nah, jadi nanti untuk nilai KA ini dan KA ini kan bisa keluarkan, nah sehingga dihasilkan persamaan ini. Ya, jadi ini adalah awal mulanya kenapa muncul persamaan 2, 3, 1, 1. Oke. Sekarang untuk keterangannya, KA kecil itu adalah koefisien atau konstanta laju dari proses adsorpsi. CI itu adalah konsentrasi dari vacant site, CAI itu adalah konsentrasi dari A yang teradsorpsi, dan KA besar ini adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi. Nah, tadi ini untuk proses adsorpsinya. Yang berikutnya, setelah proses adsorpsi itu kan ada tahapan surface reaction ya. Nah, sekarang kita masuk ke chemical reaction-nya. Tadi setelah proses adsorpsi terbentuk AI, ya. Jadi si A-nya ini udah menempel pada site I. Nah, terus ini dia bereaksi sehingga membentuk produk yang masih menempel pada site katalis. Maka dari itu, AI di sini dia menjadi produk RI. Ya, ini arahnya masih bolak-balik karena kan tadi persamaan reaksi awalnya itu kan reversible gitu ya. Jadi di sini AI menjadi RI. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa apabila kedua reaksi ini diasumsikan sebagai order 1, maka persamaan laju reaksinya untuk AI adalah sebagai berikut. Nah, ini coba saya turunkan juga ya. Misalnya di sini ada laju untuk surface reaction ya. Nah, misalnya sama, di sini ada KSR. Misalnya ini saya tulis KSR, ini KSR2 gitu ya. KSR2.
2. Gitu. Jadi untuk persamaan laju untuk surface reaction-nya itu adalah sama kayak tadi, yang ke arah kanan dulu, KSR dikali CAI dikurang, maaf, dikurang KSR2 ya, kali CRI. Nah, ini hubungannya sama untuk K besar SR itu akan sama dengan K kecil SR dibagi dengan KSR2. Ya, jadi KSR2 sama dengan KSR dibagi K besar SR gitu ya. Oleh karena itu, nanti akan diperoleh persamaan 2312 ini ya. Jadi di sini untuk K kecil SR itu adalah koefisien laju surface reaction dan untuk K besar SR ini adalah konstanta keseimbangan untuk surface reaction seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi terbentuk produk RI, tahapan berikutnya itu kan adalah desorpsi ya. Jadi produk RI-nya ini dia terlepas menjadi molekul R sendiri dan menghasilkan site yang kosong. Jadi RI ini terdesorpsi menjadi R plus I gitu ya. Ini untuk arah panahnya masih bolak-balik. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, ya ini persamaan awalnya sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk proses adsorpsi dan surface reaction. Ya, jadi nanti untuk yang pertama konstanta yang ke arah kanan dikali CRI, kemudian dikurangi konstanta yang ke arah kiri dikali CR kali CI. Ya, nanti akan diperoleh persamaan ini. Begitu. Nah, kira-kira itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan 5 ini. Jadi memang cukup singkat, tapi pastikan kalian paham bagaimana cara menyusun persamaan laju, baik itu untuk proses adsorpsi, surface reaction, dan juga desorpsi dari suatu reaksi gitu ya. Jadi misalnya kita punya reaksi secara keseluruhan, ketika diminta untuk menyusun laju adsorpsi, surface reaction, dan desorpsinya, jadi kalian di sini harus paham seperti apa yang sudah saya contohkan tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.